Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan. Saya Bagus Sulaiman Paul. Saya Mitra Saluku Saluku. Saya Christian Yohanes Turus. Saya Tugu Sumayadi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek mata kuliah dasar sistem kontrol, yaitu mengenai eskalator datar otomatis yang menggunakan MATLAB dan Simulink. Berikut ini video penjelasan kami. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan sebuah program MATLAB yang mensimulasikan respon sistem eskalator datar otomatis untuk berbagai beban. Kita akan membahas bagaimana sistem ini dirancang, bagaimana responnya dianalisis, dan apa arti setiap bagian kode dalam implementasi ini. Ya, pertama-tama kita ini adalah programnya, di mana program ini dirancang untuk mensimulasikan sistem eskalator yang memindahkan beban dengan berat yang berbeda-beda. Ada 3 skenario yang kita analisis, di mana beban 100 kilo dengan target posisi sejauh 10 meter, beban 200 kilo dengan target posisi sejauh 15 meter, dan beban 300 kilo dengan target posisi sejauh 5 meter. Nah, untuk itu, kita menggunakan mode transfer function untuk sistem, dilengkapi dengan controller pin untuk memastikan sistem dapat mencapai target posisinya dengan cepat dan akurat. Nah, dimana penjelasan pada parameter sistem yang pertama kita mendefinisikan parameter sistem, dimana numerator yaitu 0,05 yang mewakili karakteristik sistem. Denominator untuk masing-masing beban disesuaikan untuk mencerminkan dinamika akselerator pada beban 100 kilo, 200 kilo, dan 300 kilo. Nah, ini adalah numerator ini. Nah, setiap denominator memiliki 3 koefisien yang mempresentasikan faktor inersia, rendaman, dan kelakuan pada sistem. Nah, kita kembali ke selanjutnya, kita membuat transfer fungsi untuk masing-masing beban dengan menggunakan fungsi bawaan MATLAB yaitu TF. Ini memungkinkan kita mempresentasikan model matematis dari akselerator. Nah, di mana isi ini ya fungsinya di dalam program. Oke, habis itu kita kembali menunjukkan itu control pin, di mana untuk memastikan sistem mencapai posisi target dengan cepat dan akurat, kita menggunakan control pin. Parameter yang digunakan adalah KP atau proportional gain yaitu 10, KI atau integral gain yaitu 1, dan KD atau derivative gain yaitu 0,1. Controller ini didefinisikan menggunakan fungsi pin di MATLAB. Di situ kita kembali ke sistem loop tertutupnya, di mana kemudian kita membuat sistem loop tertutup untuk setiap beban. Sistem loop tertutup ini menggunakan fungsi feedback di MATLAB yang menghubungkan transfer fungsi sistem dengan control pin secara otomatis. Ini adalah open loop sistemnya dan closed loop transfer functionnya. Oke, kita lanjut ke untuk mensimulasikan respons sistem terhadap input langkahnya kita menggunakan fungsi step di MATLAB. Hasil simulasi diskalakan agar sesuai dengan target posisi masing-masing beban 10 meter untuk 100 kilo, 15 meter untuk 200 kilo, dan 5 meter untuk 300 kilo. Ini D. Di situ kita memvisualisasikan respon sistem menggunakan fungsi subplot dan plot, di mana hasilnya adalah grafik respon sistem untuk setiap beban dalam 3 subplot terpisah. Ini ada bagiannya. Subplot pertama
support kedua, support ketiga. Baik, setelah program dari MATLAB dijalankan, maka kita memperoleh grafik seperti gambar di atas, di mana pada grafik di atas menunjukkan respons sistem kontrol loop tertutup terhadap 3 skenario beban yang berbeda, yaitu 100 kilo, 200 kilo, dan 300 kilo, dengan target jarak tertentu, yaitu 10 meter, 15 meter, dan 5 meter. Berikut ini saya jelaskan bagaimana setiap grafik yang dihasilkan tersebut. Grafik yang pertama yaitu respon beban 100 kilo dengan jarak 10 meter, di mana sistem dengan beban 100 kilo mencapai target jarak 10 meter dalam waktu sekitar 10 detik. Grafik menunjukkan kenaikan yang halus tanpa osilasi signifikan. Sistem membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk mencapai steady state. Ini menandakan bahwa sistem memiliki waktu respon yang cepat dan mampu mempertahankan stabilitas untuk beban ringan. Selanjutnya, untuk grafik yang kedua yaitu respon untuk beban 200 kilo dan jarak 15 meter. Sistem dengan beban 200 kilo mencapai target jarak 15 meter dalam waktu sekitar 15 detik. Beban yang lebih berat menyebabkan waktu penyelesaian lebih lama. Respon tetap stabil tanpa osilasi atau overshoot yang signifikan. Sistem tetap dapat mencapai posisi target dengan baik, menunjukkan bahwa kontrol loop tertutup mampu menangani peningkatan beban dengan mempertahankan kinerja. Grafik ketiga yaitu respon untuk beban 300 kilo dengan jarak 5 meter. Sistem dengan beban 300 kilo mencapai target jarak 5 meter dalam waktu kurang dari 10 detik. Beban yang lebih berat menunjukkan laju kenaikan posisi menjadi lebih lambat dibandingkan grafik lainnya. Karena jarak target hanya 5 meter, waktu untuk mencapai steady state relatif lebih cepat dibandingkan 2 skenario sebelumnya. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun laju respon melambat dengan bertambahnya beban, sistem tetap stabil dan mencapai target dengan baik. Penjelasan diagram blok. Diagram blok tersebut menggambarkan sistem kontrol untuk memindahkan beban 300 kg sejauh 5 meter. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Input atau sinyal referensi. Input berupa step signal yang mempresentasikan posisi target sejauh 5 meter. Sinyal ini merupakan referensi yang harus dicapai oleh sistem. Yang kedua, blok PID control. Blok ini merupakan pengontrol PID atau proportional integral derivative yang bertugas mengatur sinyal kontrol berdasarkan error atau selisih antara posisi aktual dan posisi target. PID menyesuaikan respons sistem agar mencapai target dengan cepat, minim overshoot, dan stabil. 3. Transfer function atau sistem dinamik. Transfer function mempresentasikan model matematis dari sistem fisik atau dinamika beban. Fungsi ini mencakup karakteristik inersia dan redaman dari beban 300 kg. Koefisien dalam transfer function termasuk S kuadrat dan S menunjukkan bahwa sistem memiliki sifat inersia atau sifat benda yang cenderung menolak perubahan gerakan dan redaman. 4. Penguatan sistem. Setelah melalui transfer function, sinyal diperkuat dikali dengan 5. Penguatan ini memastikan keluaran sesuai dengan skala target jarak 5 meter. Yang kelima, output atau posisi beban. Posisi aktual beban dibandingkan dengan posisi target untuk menghasilkan error yang kemudian digunakan kembali oleh PID. Selanjutnya, penjelasan grafik. Grafik menunjukkan respons posisi sistem terhadap perintah untuk memindahkan beban sejauh 5 meter. Berikut analisisnya. 1. Tahap awal 0 sampai 2 detik. Sistem menunjukkan kenaikan cepat menuju posisi target. Overshoot terjadi di awal sekitar 1,2 kali posisi target, yang menunjukkan bahwa sistem bergerak melampaui jarak target sebelum kembali. Yang kedua, overshoot. Overshoot ini disebabkan oleh sifat dinamis sistem atau kinerja beban dan penguatan PID. Hal ini normal
tetapi perlu dikontrol agar tidak terlalu besar. 3. Tahap redaman 2-6 detik. Setelah overshoot, sistem berosilasi ringan atau undershot sebelum akhirnya stabil pada posisi target. Proses ini menunjukkan karakteristik redaman sistem. Yang keempat, steady state. Itu di atas 6 detik. Posisi stabil dicapai mendekati 5 meter tanpa osilasi lebih lanjut. Sistem telah mencapai kondisi steady state, menandakan bahwa kontrol Grafik Simulink pada konfigurasi properti step time 0 untuk memulai dari waktu 0, initial value 0, final value 1 mengindikasikan input langkah dengan magnitude 1, sistem transfer fungsi, pertama dari library continuous, tambahkan transfer pen, yang kedua atur parameter transfer fungsi 200 kg, numerator 0,05, denominator 0,75, 1,50, 0,150. PID controller yang pertama dari library continuous, tambahkan blok PID controller. Yang kedua, konfigurasi parameter KP10 proportional gain, KI1 integral gain, KD 0,1 derivative gain. Yang ketiga, salin blok ini untuk jalur 200 kg. Dari library made operation, tambahkan blok sum dengan konfigurasi plus min. Tambahkan jalur umpan balik untuk setiap menggunakan gain. Sambungkan output transfer fungsi ke input negatif pada blok sum. Output blok sum diarahkan kembali ke PID controller. Output scaling, yang pertama tambahkan blok gain dari library made operation setelah setiap transfer fungsi untuk menyesuaikan target posisi 200 kg, gain sama dengan 15 untuk mencapai 15 meter. Scope untuk output, yang pertama dari library scenes, tambahkan blok scope untuk jalur 200 kg, kedua sambungkan output gain ke blok scope. Kemudian konfigurasi model, pertama klik model setting, icon roda gigi, yang kedua atur waktu simulasi, start time 0, stop time 20, atur solver OD45, domain range, fix step size auto. Untuk menemukan grafik Simulink, konfigurasi properti step time pada 0 untuk memulai dari waktu 0, initial value 0, final value 1 mengindikasikan input langkah dengan magnitude 1, sistem transfer fungsi, yang pertama dari library continuous, tambahkan 3 blok transfer pen, yang kedua atur parameter transfer fungsi. Untuk 100 kg, numerator 0,05, denominator 0,51, 1,07, 0,105. PID controller, yang pertama dari library continuous, tambahkan blok PID controller, yang kedua konfigurasi parameternya, KP10 proportion gain, KI1 integral gain, KD 0,1 derivative gain. Yang ketiga, salin blok ini untuk 3 jalur pada 100 kg. Dari library made operation, tambahkan blok sum. Dengan konfigurasi plus min, tambahkan jalur umpan balik untuk setiap sistem menggunakan gain. Sambungkan output transfer fungsi ke input negatif pada blok sum. Output blok sum diarahkan kembali ke PID controller. Output scaling, yang pertama tambahkan blok gain dari library made operation setelah setiap transfer fungsi untuk menyesuaikan target posisi. 100 kg gain sama dengan 10 untuk mencapai 10 meter. Scope untuk output, yang pertama dari library scenes, tambahkan blok scope untuk masing-masing jalur 100 kg,
Kedua, sambungkan output gain ke masing-masing blok scope. Kemudian konfigurasi model. Pertama, klik model setting, icon roda gigi. Kedua, atur waktu simulasi, start time 0, stop time 20. Atur solver OD45, domain frames, fix step size auto. Baik, demikian video penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7 mengenai proyek mata kuliah dasar sistem kontrol. Jikalau ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.